pengenalan diri, sehingga dia akan lebih mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain, mengajak orang lain, ya, bekerja sama dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini survei kecil-kecilan ya, yang kami sering diskusikan di lingkar-lingkar dekat. Ternyata boleh jadi kenapa para relawan masih berada di kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, karena mereka memang di situ kekuatan bakatnya begitu ya. Nah, ini menjadi catatan kita. Nah, kenapa relawan bisa keluar masuk gitu ya, kemudian juga ada yang aktif, ada yang mungkin tidak tertrigger dan lain sebagainya. Boleh jadi banyak faktor ya. Nah, salah satunya boleh jadi dia belum mengenali cocoknya dia ada di mana. Mungkin ada teman-teman yang bergabung di relawan membaca ini, oh dia senangnya ternyata fotografi, tapi ditempatkan disuruh nyatat-nyatat gitu ya. Dan ini kan penyiksaan sebenarnya ya. Kenapa? Dia memang nggak suka yang duduk manis lama di balik meja begitu, tapi dia harus mengerjakan itu. Akhirnya bosan, malas, nggak nyaman dan sudah ya tidak mau lagi gitu. Atau ada yang senang duduk manis tapi disuruh untuk berpikir gitu kan. Nah, ini kan PR juga ya. Nah, ada juga yang sedang berpikir tapi disuruh kegiatan yang sifatnya duduk manis yang sifatnya administratif. Itu juga berat gitu. Nah, maka agar tidak ada dusta di antara kita sesama relawan dan tim pengelola taman baca ini, maka sangat tepat sekali untuk yang namanya mengenal bakat masing-masing relawan itu. Nah, makanya dibantu sama Kak Fitri ya, sudah di-share link untuk mengisi assessment ya. Kita nyebutnya strength tipologi 30 gitu. Kenapa 30? Karena memang 30 item isinya dan 30 item ini yang bisa kita lihat menjadi 4 klaster besar. Sorry, bukan 4, 8 klaster besar. Tapi nanti ada pembagian yang bisa kita lihat kemana dia kuatnya dan apa yang perlu disiasati sisi lemahnya begitu. Nah, gitu ya. Ini secara garis besar. Jadi dasar pikir yang saya jelaskan tadi. Mungkin slide-nya boleh kita lihat, Kak Asma. Ada sebuah fakta. Fakta menarik yang mungkin boleh jadi kita bisa lihat dan rasakan, namun tanpa sadar boleh jadi kita bagian dari itu, atau mungkin orang lain atau di sekitar kita ya, bahwa 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Gimana Kak Serli? Ini ada juga teman-teman yang ada di offline ya. Jadi fenomena ini boleh jadi kita berada di 87% atau kita justru berada di 13%-nya ya. Dan itu alhamdulillah kalau kita ternyata sudah merasa benar jurusan yang kita pilih dan sudah nampak gambaran gitu ya, kita mau memilih aktivitas yang bagaimana sesuai dengan jurusan kita gitu ya. Coba deh, saya pengen tahu teman-teman boleh tulis di kolom komentar yang merasa ya salah jurusan ada nggak nih? Silahkan. Saya tunggu nih di kolom komentar. Ada nggak yang merasa? Boleh dijawab dengan apa? Salah jurusan atau saya tidak, saya sudah gitu. Boleh ya, silahkan teman-teman nulis di kolom komentar masing-masing gitu. Jadi saya mau tahu juga nih ya, apakah kita bagian dari yang 87% atau justru yang 13%-nya. Silakan teman-teman. Kak Mediana ya. Gimana Kak Mediana jawabannya? Widiana. Gimana Kak Widiana? Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Oh tidak, Masya Allah. Keren nih Kak Nita. Ya, Alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman yang merasa sudah berada di jalurnya, on the track, itu pasti dia akan lebih terasa happiness-nya ya. Tenang ya, anti galau dan lain-lain. Suka anak-anak tapi malah masuk jurusan hukum. Wah, keren.
Ya, nanti kita lihat ya. Kak Widiana kalau udah ngisi boleh di-share nanti hasilnya. Nanti boleh kita bacakan ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Jadi bisa kita lihat masing-masing teman-teman hasilnya gimana gitu. Oke, baik. Next slide, Kak Asma. Ya, oke. Jadi dari fenomena ini ternyata ngaruh di dunia kerja, teman-teman. Dunia kerja itu ada juga tiga kelompok ya, tiga kelompok apa namanya yang kita lihat di sini angka yang paling tingginya ini ya fenomenal juga ya 96%. Nah, ini menurut Gallup ya. Gallup menemukan. Nah, Gallup ini adalah yang menginisiasi teori tentang talent mapping ya dan dikembangkan oleh Abah Rama Royani di Indonesia ya dengan pendekatan yang lebih Indonesia banget gitu ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, jadi menurut Gallup ya, ternyata 96% ini adalah lumayan tinggi ya. Tipe orang yang salah jurusan dan kerjanya nggak cocok dengan jurusannya. Nah, ini yang bahaya sekali ya. 96% ya. Udah dia salah jurusan, begitu kerja dia justru tidak cocok dengan bidangnya. Jadi nggak tahu nih apa yang dia rasakan ya yang di 96%. Dijalani mungkin dapat gaji mungkin tetapi mungkin ada beberapa yang tidak maksimal dan lain sebagainya. Kemudian ada angka 14% ya. Ini udah cocok jurusannya tapi justru pekerjaannya tidak apa ya tidak sesuai. Ya, udah cocok jurusannya tapi pekerjaannya tidak sesuai. Nah, itu dia. Nah, persentase yang ketiga adalah memang sesuai dengan jurusannya dan kerjanya di bidang sesuai dengan jurusannya. Nah, jadi teman-teman kira-kira bolehlah ya ini dijadikan cermin. Kira-kira kita ada di persentase yang mana gitu. Di 96, 14 atau 11-nya. Nah, ini menjadi PR bersama kita. Wah, makasih Kak Asma. Oke, baik. Jadi fenomena ini ya kita lihat dampaknya juga ya di masyarakat. Nah, oke. Nah, ini khusus tentang teman-teman yang ada di relawanan ya. Walaupun kita sifatnya relawan, tapi mau tidak mau ini adalah bagian dari sebuah pekerjaan gitu ya, pekerjaan yang perlu kita perhatikan. Di slide berikutnya, orang ada diberikan dua pilihan ini ya. Teman-teman nanti bisa boleh memilih ya. Pilihannya apakah mana yang lebih penting antara bakat dengan kerja keras. Nah, kalau teman-teman berpikir yang penting kerja aja, nanti toh dapat hasilnya gitu ya. Yang penting nanti dapat gaji, kemudian kita juga dapat fasilitas dan lain sebagainya. Tetapi ada satu yang perlu kita yakini, apakah kita kerja keras yang lebih utama atau lebih penting, atau bakat yang lebih penting. Ini boleh dong share di kolom komentarnya. Kira-kira teman-teman mana yang dipilih, bakat atau kerja keras? Nah, silakan. Realme. Ya, jadi boleh ya di kolom komentar teman-teman pilih mana yang lebih penting, bakat atau kerja keras. Silakan. Emang enaknya kita ngobrol gini. Ya, ada yang jawab bakat. Oke, boleh vlog 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 vlog. Silakan yang lain mungkin ada apa namanya cara pandang yang berbeda. Silakan. Kerja keras. Oke, keren ya. Oh, ini seimbang nih, bakat satu, kerja keras satu. Seimbang nih ya. Silakan yang lain boleh ya untuk memberikan pandangannya ya. Jadi bisa lebih apa namanya? Sini. Nah, itu dia. Real nih. Nggak masuk. Nah, itu dia.
Oke, ada lagi boleh di kolom komentarnya, silakan. Sepertinya banyak nih ya Bun ya. Ada yang bakat, ada yang kerja keras juga nih sepertinya Bun. Nah, ini udah pada jawab ya, alhamdulillah. Jadi ada teman-teman yang jawab, mana yang lebih penting bakat, mana yang lebih penting kerja keras gitu ya. Wah, ini sampai panjang lagi jawabnya bakat gitu ya. Keren-keren Kak. Nah, baik. Teman-teman, kalau misalnya ya, teman-teman berada pada posisi bekerja ya dengan serius, ya bekerja dengan keras, eh, yang satu bekerja keras tapi sesuai dengan bakatnya, dan yang satu lagi bekerja keras tapi tidak sesuai dengan bakatnya. Apa yang terjadi teman-teman? Ya, sama-sama dapat gaji pasti, sama-sama dapat fasilitas, iya. Tetapi apa yang membedakan ketika orang bekerja keras dengan bakat dengan orang yang bekerja keras tanpa bakat? Nah, boleh saya minta lagi komennya, silakan. Apa yang membedakannya? Kalau yang kerja keras tanpa bakat dengan kerja keras tanpa bakat. Nah, silahkan. Ini kalau offline seru ya. Jadi langsung nih. Kak Shirley gimana Kak Shirley? Iya. Jadi gimana tuh kalau kerja keras tapi tanpa bakat dan kerja keras dengan bakat? Bedanya apa nih? Ada teman kita yang di offline ya. Boleh kasih masukan. Bedanya kalau kita mau Oke. apa bedanya itu kalau misalnya kita kerjanya tuh dari bakat, kita tuh senang, happy gitu mengerjakannya. Sedangkan kalau kerja keras tanpa bakat itu kita stres. Ya. Oke, keren ya. Allah, makasih Kak Shirley. Nah, teman-teman, ya ini salah satu ya opini dari Kak Shirley bahwa ketika kita kerja keras tapi dengan bakat, dia capek tapi ada happiness di sana gitu ya. Karena kalau ada orang kerja nggak capek, kayaknya bohong banget ya. Pasti capek. Ya gitu. Nah, ini ada yang jawab nih. Eh, kerja keras, kerja cerdas. Iya betul, keren. Kerja keras dengan bakat itu kerja cerdas. Kerja keras tanpa bakat itu mengeluh, betul sekali. Ya, jadi kalau kita berada di teman-teman sekitar yang hari ini banyak ngeluh, boleh jadi dia bekerja keras, bisa, tetapi boleh jadi tidak sesuai dengan passionnya atau bakatnya. Yang ada kayak ngeluh berkepanjangan, padahal dia hari-hari memang udah ngerjakan gitu ya. Tapi bedanya ketika itu dengan bakatnya, maka dia akan lebih apa ya, leluasa, happiness, walaupun capek, tapi tidak yang mengeluh berkepanjangan, gitu ya. Oke, keren. Makasih teman-teman. Nah, baik. Ini sebenarnya ada games ya, nah, tapi kita skip aja. Nah, yang kita diskusikan ini sebenarnya jelas referensinya yaitu dari Al-Quran ya. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang di luar Islam ya. Saya mengambil referensinya dari Quran surah Al-Isra ayat 84 ya, bahwa katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut syakilahnya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, artinya Allah ini sudah mengisyaratkan pada kita bahwa ketika kita berbuat sesuai dengan syakilahnya masing-masing, itu karena Allah sudah tahu nih, memang syakilah kamu di sini. Syakilah itu kalau kita ya secara umum artinya skill ya, atau potensi ya, atau kemampuan atau kebisaan, dan lebih ditekniskan nanti kita lihat itu adalah sifat yang nanti bisa membawa kepada produktivitas gitu ya. Nah, itu syakilah secara maknawi yang disampaikan di Quran surah Al-Isra ayat 84 ini.
gitu ya. Oke, kita lihat next slide. Apa sih sebenarnya Syakilah itu gitu ya? Nah, jadi Syakilah yang dimaksud ya bahwa itu adalah personality ya, atau lebih mudahnya kita pahami adalah sifat. Nah, apa hubungannya dengan bakat? Syakilah hubungannya dengan bakat adalah bakat itu sifat yang produktif. Nah, gitu ya. Jadi ini referensi dari Quran. Ternyata Allah memang sudah tahu nih, cuman kadang-kadang kan kita belum menggalinya. Kita kadang pura-pura nggak tahu gitu, atau udah tahu tapi udah dibiarin gitu ya. Kenapa? Ada faktor-faktor lain mungkin yang membuat kita memilih ya untuk tidak menggali lebih dalam. Maka menurut saya, teman-teman yang hadir pada Zoom ini sangat beruntung sekali karena ada kesempatan untuk mengenali ya siapa kita, personal kita itu bagaimana, dan mana yang produktif dan mana yang belum produktif. Gitu, ya. Maka konfigurasi tema-tema bakat setiap individu itu nanti akan unik. Contoh, Shirley mungkin orangnya senang sama anak-anak. Kemudian ada Kak Nita juga senang sama anak-anak gitu. Kak Asma juga senang sama anak-anak. Punya sifat yang sama, tapi ada sifat-sifat lain yang membuat seseorang itu menjadi beda gitu. Kak Asma senang sama anak-anak, tapi dia berceritanya. Kak Serly senang sama anak-anak, tapi dia lebih ke craft-nya mungkin atau membuat kreasi gitu. Maka konfigurasi sifat-sifat unik pada diri seseorang itulah yang membuat dia berbeda dan apa istilahnya the one and only gitu. Satu dan hanya satu-satunya. Nah, gitu. Kenapa? Kita pada hakikatnya memang tidak suka dibandingkan ya dengan siapapun gitu. Bahkan dengan saudara sekandung pun kita kayak dibilang mirip atau itu hampir tidak ada. Bahkan kembar sekalipun, walaupun dia lahirnya sangat identik ya secara fisik, tetapi sebenarnya personalitinya atau sifat dari orang yang sangat mirip sekalipun itu tetap ada bedanya. Masya Allah ya. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar ya tahu. Ya. Jadi nggak ada yang diciptakan sangat sama sekali. Kalaupun ada itu pabrik ya, jadi robot gitu ya, jadi sama semua. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini secara sederhana untuk memudahkan kita mengenali sifat ya. Sebenarnya ada kalau langsung sebenarnya nulis langsung di sini ya. Boleh ya, nulis langsung. Bang Irul juga boleh. Kak Asma juga. Nah, kalau teman-teman yang di online boleh silahkan tulis di kolom komentar ya. Dibuat poin apa sifat-sifat yang menurut teman-teman itu adalah kelebihan sifat kita dan apa yang sifat-sifat yang menjadi kelemahan kita. Boleh ditulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Misalnya kelebihan sifat saya 1, rajin misalnya. 2, senang apa gitu ya, senang anak-anak gitu. Kelemahan saya 1, suka menunda pekerjaan misalnya, atau kelemahan saya terlalu mudah kasihan dan lain-lain. Boleh ya, bebas teman-teman melihat masing-masing nih sekarang ya. Silahkan boleh ditulis di kolom komentar ya. Jeng jeng jeng. Nah, kita lihat nih mana yang lebih banyak. Wah, Kak Widiana. Oke, kelebihannya penyayang, empati tinggi, kelemahan tidak enakan. Keren, mantap. Tepuk tangan. Ya, yang lain boleh silakan. Kelebihan dan kelemahan. Boleh banyak, boleh ya. Mau sedikit juga nggak masalah. Artinya apa yang terpikirkan di awal dan langsung biasanya itu yang original ya. Oke, silakan. Silakan. Ya. Wah, ini lagi pada ngetik ya. Kita tunggu, jeng 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 jeng. Nah, kita ada masuk nih. Nah, udah, oke. Wah, pada ngetik ya.
Ini banyak kayaknya nih ya, masing-masing kelebihan dan dengan kekurangannya kayaknya banyak. Jadi lama nih ngetiknya kayaknya. Oke. Iya. Oke, satu persatu sudah berproses menulis. Kalau ada yang mau ngomong langsung juga boleh ya. Jadi bisa lebih ini juga lebih enak kalau langsung ngomong, nggak lama banget ya. Kak Desi, kelebihan mengelola suasana hati dengan lingkungan. Kelemahan tidak bisa menolak orang lain. Oh, empatinya kuat. Kak Fitri, kelebihannya mudah dekat mana anak atau orang. Kalau kelemahannya, oh rata-rata modelnya tidak enak ya, tidak enakan, Masya Allah. Tidak bisa menolak orang lain ya. Ini memang orang-orang relawan ini begini dia, gak ada kemiripan memang ya. Kak Serly suka bersih-bersih, suka ngomong, wah, suka jalan-jalan. Gitu Kak Fitri, Kak Serly. Apa? Suka hal yang baru. Nah, kekurangannya cengeng, mengeluh, mengeluh sedikit aja tapi ya. Insecure, kalau ngomong suka gugup. Oke, keren, tepuk tangan. Nah, ini teman-teman mungkin banyak lagi ya yang mau ngisi di kolom komentar, boleh ya gitu. Jadi jawaban spontan itu biasanya adalah personality yang original gitu ya. Jadi dia memang langsung merasa gitu. Nah, sebenarnya ini rata-rata jawabnya seimbang jumlahnya ya. Nah, di beberapa pertemuan lain malah saya melihat apa namanya tuh teman-teman lebih banyak menuliskan kelemahannya daripada kelebihannya gitu ya. Nah, ini hari ini keren ya, seimbang gitu ya. Nah, ada yang unik nih, masing-masing teman-teman menjawab kelemahannya rata-rata tidak apa? Tidak enakan, kemudian susah menolak orang lain gitu ya. Nah, ini kira-kira bakat sifat apa ya? Nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab. Oke, sementara kita lanjut. Bagi yang mau mengisi kolom komentar, nggak apa-apa ya, lanjut aja. Nah, ini yang perlu saya angkat juga adalah kenapa sih bakat itu penting, teman-teman? Ya, kenapa bakat itu penting? Karena kadang orang berpikir alam nggak penting banget lah mengenal bakat, yang penting jalani saja gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya Allah mengetahui ya, Allah mengetahui, tapi kadang-kadang kitanya yang tidak menggali gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan adalah mengapa bakat itu penting. Kita lihat slide berikutnya, bahwa ketika kita mengatakan bakat itu penting gitu ya. Nah, karena setiap manusia lahir ke muka bumi itu pasti ada tugasnya, benar kan? Nah, contoh sederhana saja. Kadang kita bingung ya, kenapa kok Allah menciptakan benda-benda kecil misalnya? Kenapa kok Allah menciptakan lalat yang menjijikkan misalnya? Bagi kita kalau udah dengar lalat di dekat makanan tuh kan bawaannya tuh gitu ya, mau garuk-garuk dinding aja bawaannya, tepap gitu ya. Tapi kenapa kok Allah ciptakan itu? Kenapa Allah ciptakan nyamuk gitu ya? Benda-benda kecil saja pasti ada alasan kenapa Allah ciptakan. Apalagi kita manusia yang menjadi khalifah fil ard ya. Maka inilah yang membuat kenapa bakat itu penting, karena manusia Allah ciptakan di muka bumi ini karena punya tugas. Dan alasan keberadaan di muka bumi itu karena apa? Nah, itu dia. Kenapa? Ya bayangkan kalau semua orang tidak punya tugas yang berbeda ya. Maka bisa kebayang, gak usah jauh. Kalau kita ke pasar nih, di pasar itu kan jualannya aneka ya. Ada sayur, ada sembako, ada ikan, ada lain sebagainya. Bayangkan kalau satu pasar jualannya ikan semua tuh. Atau misalnya kalau di pasar yang dijual sayur doang gitu ya. Maka kebayang dong kita mau nyari bawang kemana gitu ya dan lain-lain. Artinya apa? Ya bervariasinya dan uniknya yang dijual saingan sama kendaraan ya. Mohon maaf ya kadang-kadang.
Nah, ini membuat jadi unik gitu ya. Jadi sama dengan kita hari ini, alasan keberadaan muka bumi dengan variasi ini membuat masing-masing kita menjadi unik ya, dan berbeda dari yang lain, dan tujuannya bukan untuk saling membedakan dan saling apa, tapi untuk saling memberi manfaat gitu ya. Kenapa kok lalat ada di muka bumi? Walaupun dia menjijikkan, bayangkan jika di dunia ini tidak ada lalat, siapa yang akan membantu mengurangi bakteri, mengurai dan lain sebagainya. Nah, walaupun lalat menjijikkan, tapi Allah udah kasih peran untuk lalat, ya. Apalagi dengan struktur lalat yang demikian, ya. Itu kalau teman-teman gali ya, kalau ada yang baca postingan saya ya di Facebook ya, itu tentang filosofi lalat dan lebah ya. Lalat itu walaupun yang menjijikkan punya peran untuk mengurai bakteri gitu ya. Untuk bayangin kalau bakteri di muka bumi ini tidak diurai, bertumpuk ya. Dan itu Allah ciptakanlah lalat untuk mengurai itu ya. Dan dia susah untuk, dan lalat itu keren sekali, bendanya kecil tapi dia bisa terbang 10 km lebih dengan kecepatan yang luar biasa ya. Nah, jadi belum lagi perangkat kaki sayapnya ya. Jadi kepakan sayap lalat itu, bayangin kita kalau mukul lalat paling susah kan? Jarang dapat kalau kita mukul lalat ketimbang nyamuk misalnya. Itu kenapa? Kelebihan yang Allah ciptakan pada lalat. Nah, kembali kepada kita, kenapa bakat penting? Karena ada tugas, alasan keberadaan kita di muka bumi. Gitu ya. Oke. Nah, dan tugas itu unik, Allah memberikan perangkatnya juga. Baik, ini ada sebuah apa ya? Apa namanya? Pemisalan ya. Saya mau nanya lah teman-teman nih, ada sebuah benda nih, gambar, nggak tahu nih gambar apa ya. Teman-teman boleh ketik di kolom komentar, kira-kira nih, ini gambar apa sih? Ah, boleh, silahkan. Ada yang mau ketik-ketik boleh ya di kolom komentar. Oh, silakan. Bilang kursi tapi melengkung gitu ya. Wah, kursi santai. Oh, karena dia nggak rata ya, jadi bisa digoyang-goyangin biar santai. Oke, keren Kak Desi. Oke, yang lain silakan. Kira-kira apakah ini? Nah, ada lampunya lagi di bagian atas. Ini apalah kursi ini ya? Ada lagi yang lain boleh? Kursi belajar modern. Wih, keren. Zep, ya. Jadi sambil santai, bisa sambil belajar, ada lampunya lagi ya, bisa nyender gitu ya. Wah, keren. Makasih ya. Nah, jadi kalau misalnya, jadi yang benar yang mana Bunda? Ya saya juga nggak tahu ini apa. Bagaimana kita supaya tahu ini bendanya apa? Nanyanya ke siapa? Kira-kira. Sama yang buat. Karena yang buat inilah yang tahu fungsi apa yang dia ciptakan. Sama dengan kita, kalau kita yang ciptakan itu adalah Allah, maka yang tahu fungsi itu adalah Allah. Ini masih sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 84. Ya kalau mau nanya sama Allah, bagaimana cara tanyanya? Menggali pengetahuan, ya, melihat, membaca alam, ya, belajar seperti ini di majelis-majelis ilmu seperti ini, gitu ya. Mungkin kadang-kadang kita harus self talk juga, berkata pada diri sendiri, sebenarnya aku sedang di mana, mau kemana, dan aku bisa ngapain aja, gitu ya. Aku nanti mau kerja apa, mau tinggal di mana, dan itu self talk. Tetapi itu semua harus diklarifikasi dengan jelas agar apapun yang menjadi pilihan itu benar-benar pilihan sadar, bukan karena sesuatu yang sekedar dijalanin dan lain sebagainya. Ya, oke, baik. Ini sama halnya dengan gambar ini, teman-teman. Ada sebuah bus. Kalau teman-teman lihat bus ini, ada bus sebelumnya nih. Gambar sebelumnya ada sebuah bus. Kita mau lihat dulu. Mundurin ke atas.
Nah, sebuah bus Simpatistar misalnya. Nah, kira-kira isi Simpatistar itu cocoknya apa? Nah, orang, binatang, atau tanaman, atau apa tuh? Pasti orang ya. Orang. Nah, tapi fungsi bus yang harusnya diisi oleh orang, jika kita isi dengan kambing, ya, kebayang nggak apa yang terjadi dengan bus itu? Udahlah busnya ber-AC, wangi, ada selimutnya, ada bantalnya gitu ya. Yang menikmati biasanya manusia. Ini tiba-tiba kambing nih yang masuk ke bus itu. Apa yang terjadi teman-teman? Kebayang ya, dari Banda Aceh ke Medan 12 jam. Isinya kambing. Kebayang apa yang terjadi ya? Yaitu bau, tidak sesuai fungsinya. Benar. Jadi ketika benda tidak sesuai dengan fungsinya, jatuhnya apa? Bahaya, rusak, ya, tidak bisa difungsikan lagi seperti semula. Nah, maka saya ingat sekali ketika kecil-kecil dulu ya, almarhum nenek saya tuh bilang begini, apa namanya, kalau kamu nggak belajar ya nanti kamu bisa merusak diri katanya. Iya, apa maksudnya tidak nggak mau belajar tapi bisa merusak diri? Artinya apa? Dia tidak tahu fungsi dirinya apa. Sehingga dia boleh jadi akan merusak dirinya, merusak akal pikirannya, dan lebih bahaya lagi, bukan hanya dirinya yang rusak, tapi justru orang-orang yang ada di sekitar. Nah, ini yang menjadi filosofi dari gambar ini ya. Oke, kita lanjut ya. Maka ketika kita hadir di muka bumi, maksud Allah menciptakan kita di muka bumi, itu satu misinya, yaitu manfaat. Jadi beribadah ya di muka bumi itu tujuannya adalah untuk menebar manfaat. Ya. Sholat manfaatnya untuk diri, orang lain kecipratan juga gitu ya. Nah, tapi ibadah lainnya banyak. Nah, salah satunya nih teman-teman kita yang berada di bagian literasi, yaitu mengajak orang untuk membaca, literasi, mengajak orang melek untuk berpikir ya dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang sifat kerelawanannya itu kuat ya, mereka sudah fokusnya ini bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Di dirinya udah selesai. Nah, maka relawan targetnya adalah dia harus selesai dulu dengan dirinya, kenal dulu dengan dirinya agar dia tahu bagaimana supaya dirinya bisa bermanfaat untuk orang lain. Beda dengan kata-kata dimanfaatkan, itu beda lagi ya. Artinya dia tidak dengan pilihan sadar melakukan itu, tapi justru dia terpaksa dan sebagainya. Itu beda lagi konteksnya. Ya. Jadi keren sekali ya, mudah-mudahan kita nanti pada tahap ini gitu. Dan manfaat sebenarnya bukan hanya terkait dengan uang saja, materi saja. Tapi di dalamnya juga ada keterampilan. Kita ngajarin orang yang nggak bisa teknologi, orang bisa tahu, itu juga manfaat. Nah, gitu. Kayak misalnya, lumayan gaptek saya sebenarnya, tetapi ketika satu saat saya dibantu oleh adik-adik lah ya, mentor-mentor yang memang sudah punya kemampuan teknologi yang lebih lah dibanding saya, maka kebermanfaatan diri mereka yang paham teknologi itu dapat di saya. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Oh, ada yang peduli gitu ya. Nah, tadi ini saya kan agak repot nih duduk. Tiba-tiba Asma ngambilin bantal untuk penyangga. Manfaat gitu. Kenapa? Itu kepedulian juga bagian dari kebermanfaatan dari seseorang. Ya, dan lain-lain. Ada yang memang harus kita lindungi, kita bantu, kita lindungi. Misalnya pengungsi kah, ya, atau orang-orang yang membutuhkan kah, maka itulah manfaat dari kita hadir. Gitu, ya. Jadi manfaat itu tidak melulu terkait uang, tapi banyak sekali hal lainnya. Maka apakah kita sepakat kalau kita ini adalah limited edition? Nah, di slide berikutnya nih ada gambar gede, you are. Jadi kita satu, one and only. Jadi kalau boleh dibuat skala perbandingan, 1 dibanding 10 miliarnya. Baca kalian. Artinya repot nyari orang yang sama kayak kita. Memang gak ada yang sama gitu.
Kalaupun ada, itu perbandingannya seperti ini ya, 1:10 ya. Jadi susah nyarinya ya. Oke, di sini kita skip karena ada sebenarnya apa ya, video. Tapi kita skip. Maka secara umum ya, saya mau ngajak teman-teman bahwa ketika kita paham bahwa bakat adalah hal yang sangat basic, fundamen yang harus kita kenali ya. Tapi kita harus tahu juga di dalam diri kita. Sebenarnya apa sih indikator dari bakat? Nah, kita lihat dulu. Jadi yang dimaksud dengan indikator dengan bakat itu adalah 4, teman-teman. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Maka kita mudahnya menyebutnya menjadi 4E. Biasanya kalau posisi foto, kalau 4E itu gini, tangan kanan 4 dibuat seperti ini, tangan kirinya 3. Jadi 4E. Nah, derek seperti itu. Supaya mudah mengingat indikator bakat. Kita udah enjoy belum? Level 1-nya enjoy, level 2-nya easy, level 3-nya excellent, dan level 4-nya adalah earn. Nah, jadi kalau kita sudah melewati 4 level ini, inilah yang disebut dengan bakat kita di situ. Tapi kalau belum, boleh jadi kita sedang mengobservasi atau OTW. OTW ya. Kita sebagai pegiat literasi, enjoy nggak menjalaninya? Nah, enjoy nggak ketika kita melakukan rutinitas aktivitas menemani anak membaca, ya, membuat konten mungkin dengan anak-anak gitu ya. Oh, bawa anak-anak jalan, kita happy gitu ya. Nah, ketika enjoy sudah kita rasakan di kegiatan ini boleh jadi masuk level 1 kita. Ya. Tetapi ya, tidak cukup. Kita harus indikator berikutnya yaitu easy. Easy itu mudah, teman-teman. Jadi kalau kita merasa mengerjakan aktivitas kita sebagai pegiat literasi, kok mudah banget ya, kayaknya kok gampang lah ngajak anak membaca gini gitu ya. Secara mudah ketika dia sudah enjoy melakukan, maka satu titik waktu dia akan sangat mudah menjalaninya karena sudah punya pola di rasa enjoy-nya itu. Kemudian ada level berikutnya adalah excellent, yaitu ahli atau pakar ya, atau kita bilang sebutnya expert ya. Nah, itu ya. Nah, ini kalau kita sebut sih orang yang sudah punya branding, boleh jadi. Atau orang yang sudah teruji melakukan aktivitas yang enjoy dan easy tadi, sehingga dia sudah dikenal sebagai itu. Misal, teman-teman senang membuat kue, ya. Itu kan senang, enjoy. Kemudian karena kita sudah senang membuat kue, tiap hari kita buat timpan, besok buat lagi, lusa, minggu depan buat lagi. Kita kayak udah punya pola, penjemata juga mudah ngerjain buat timpan. Kira-kira begitu. Ternyata ada orang yang menyicipi makanan kita dan enak. Besok-besok dia pesan dong. Enak, pesan lagi dong. Dia ngasih juga kepada teman-temannya yang lain. Teman-temannya lain, kok enak, pesen dong. Pesen lagi dong sama kita. Ya. Dan pada akhirnya orang tahu, misalnya Kak Sherly timpannya enak, maka besok-besok orang akan terus memesan timpan sama Kak Sherly. Pada akhirnya Sherly brandingnya tukang timpan, maka itulah disebut excellent. Ini contoh ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh feedback kepada diri masing-masing. Iya, boleh pesan timpan boleh. Bisa enjoy easy excellent-nya dapat nggak nih di saya? Saya kan masih kuliah Bunda, jadi belum tahu lah excellent-nya apa. Enggak mesti ya. Jadi kadang boleh jadi masih SD, SMP malah udah keluar excellent-nya. Boleh jadi. Ya. Karena dia jangan harus gini, excellent itu tidak harus menjadi pakar di tingkat nasional dulu baru disebut excellent. Jadi contoh sederhana yang tadi saya bilang itu sudah masuk kategori excellent atau expert. Jadi ada kurasi dari produk yang dibuat, orang lain mengakui, dan pada akhirnya ketika balik ke contoh timpan tadi, dia mendapatkan uang, materi, dan dia puas ketika orang merasa, Kak makasih ya timpannya enak, dia happy, itulah level earn.
Dia puas dengan apa yang dia lakukan, orang lain juga merasa cocok. Nah, maka kita sudah pada level earn di situ. Nah, disitulah kita baru tahu, oh ya memang bakat saya di sini. Nah, gitu. Boleh nggak kalau kita punya banyak keahlian? Boleh. Tapi yang namanya branding itu lahir dari satu aktivitas yang sistematis seperti ini. Kita mau dikenali sebagai apa? Dan saya ngerasakan ya, di usia-usia 30-an ya, saya sudah kayak harus milih, saya mau disebut sebagai apa. Gitu. Orang mau ngenali kamu itu sebagai apa? Nah, gitu. Bunda Daya apa nih? Maka walaupun saya mungkin bisa masak dikit aja ya, jadi jangan pesan timpan sama saya. Saya juga bisa nyanyi dikit gitu ya, saya juga bisa desain dikit gitu, semua dikit-dikit. Tapi orang menyebut saya pendongeng, orang menyebut saya ujung-ujungnya Bunda Daya talent mapping ya. Nah artinya secara tidak sengaja branding itu kelihatan muncul ketika kita sudah melewati yang 4 ini. Kira-kira begitu ya memahami indikator ini. Baik, ini sudah 10:30. Nanti akan kita ambil contoh sebentar lagi ya. Ini filosofinya harus dapat dulu agar teman-teman benar-benar dapat ruhnya. Kenapa sangat penting memahami bakat itu gitu ya. Nah ini filosofinya Ikigai teman-teman. Ambil dari Jepang ya. Masih sinkron dengan indikator bakat tadi bahwa Ikigai itu adalah alasan untuk hidup. Jadi ada diurai Iki dan Gai. Iki itu alasan hidup, untuk hidup, dan Gai itu alasan. Maka setiap filosofi hidup orang Jepang itu ya banyak ya filosofinya, ada beberapa. Salah satunya Ikigai. Jadi mereka merasakan setiap bangun tidur ada satu yang membuat mereka menjadi penyemangatnya. Ya. Alasan kenapa dia harus bangun hari ini, mau ngapain, dan apa targetnya dan apa manfaatnya. Nah, Ikigai. Jadi kalau ada seseorang yang begitu bangun terus malas-malasan bangun, itu artinya dia belum dapat Ikigai. Ya, kalau di Islam kita kan disunahkan baca doa ya, doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi memang doa itu bagian dari cara kita bersyukur dan menemukan kenapa kita harus menjalani satu hari ini, besok apalagi dan lain-lain gitu. Nah, ini sinkron dengan slide kita berikutnya nih, di halaman berikutnya. Konsep Ikigai tadi itu sebuah irisan. Mungkin teman-teman yang sudah banyak membaca konsep Ikigai sudah sangat paham ya, keterkaitan indikator yang 4 tadi yang saya bilang adalah enjoy, easy, excellent, earn, itu ada kaitannya dengan Ikigai ini. Jadi ada 4 irisan ya, dan masing-masing masing-masing itu yang 4 itu berawal dari, dikecilin aja nggak apa-apa, kelihatan ya betul. Jadi ini yang disebut dengan Ikigai itu yang di titik tengahnya. Jadi dia adalah irisan dari yang 4 itu. Dia dapat menemukan what you love, apa yang kamu sukai, apa yang kamu enjoy di dalamnya tadi, ya. Level 1 tadi enjoy. Kemudian ada level kedua what you are good at. Ya. Kemudian kamu itu bisanya di bagian apa? Mudahnya ngerjain apa? Kira-kira gitu. Kemudian what the world needs. Kamu melakukan sesuatu yang hari ini ternyata dunia butuh juga loh. Apa yang saya buat ini ternyata dunia membutuhkan loh. Jadi nyambung. Dia suka, dia ahli, dunia butuh yang saya buat. Dan yang terakhir adalah what you can be paid for. Artinya apa? Orang mau bayar saya karena saya bikin apa? Bukan artinya matre ya, beda dia konteksnya. Tapi dengan keahlian saya ini, saya bisa mengaksenkan skill saya, mengaksenkan diri saya. Maka konsep bakat itu titik tengah itu. Perpaduan dari 4 elemen yang saya sebutkan tadi. Gitu ya. Oke, baik. Nah, kita masuk ke bakat nih. Jeng, 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 jeng.
Kita coba ambil satu nanti ya, tapi saya mau jelaskan di sini. Teman-teman yang sudah mengisi, alhamdulillah ya, yang sudah di-share di grup, boleh nanti kita tayangin satu-satu. Kita coba nanti yang kita tayangkan yang duluan nge-share tadi ya. Nah, uniknya di talent mapping ketika bicara bakat, bukan hanya sekedar bakat-bakat yang sumbernya fisik. Contoh fisik itu apa? Oh, bakat saya berenang. Oh, bakat saya masak, gitu ya. Oh, bakat saya menyanyi, bakat saya menjahit, gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan pahami sumber bakat. Kita lihat sumber bakat. Jadi kalau bakat kita hanya fokusnya di panca indera, ya, maka akan lahir yang sifatnya bakat bidang doang. Ya, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Hanya fokusnya apa yang dibutuhkan dunia. Tapi kita lupa nyari sumber bakat yang paling penting, yaitu sumber bakat sifat. Nah, ini ada kaitannya dengan Syakilah tadi, ya, personality yang produktif. Iklan ya, mohon maaf. Nah, bakat sifat yang tadi teman-teman tulis, kelebihan dan kekurangan, itulah sumber bakat sifat yang wajib kita gali. Maka kalau saya orang yang nggak enakan, apa yang saya harus pilih pekerjaannya? Saya suka sama anak-anak, tapi kerjanya dihukum tadi ya. Siapa pilihan jurusannya? Tadi ada yang jawab begitu ya. Kemudian dia senang nulis-nulis, tapi disuruh kerja di lapangan misalnya. Nah, artinya bakat sifatnya tidak sinkron dengan pilihan aktivitasnya. Nah, tapi ketika dia tahu nih, saya orangnya susah ngelola keuangan nih, maka ya jangan jadi bendahara. Jangan milih jurusan yang membahayakan untuk kelemahan kita itu, gitu ya. Nah, tapi kelemahan itu diapain? Disiasati. Nanti kita bahas dulu yang hasilnya, baru kita bisa lihat teknis ya menjalankan. Oke, kita buka dulu yang dari siapa dulu tadi? Kak ini ya, Kak Fitri kayaknya yang duluan ngirim ya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini kita buka dulu ya hasil teman-teman ya. Nah, jeng 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 jeng. Dari sambil nunggu dibuka Miss Asma, teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh dulu kayaknya ya Miss. Biar ada ini sih apa feedback ya. Boleh silakan kalau mau sharing. Ya. Oh, udah terbuka. Baik. Tapi kalau ada yang mau bertanya nanti boleh ya. Ini hasil dari punya Kak Fitri ya. Gambar. Oh, ada yang ngirim nih Kak Widya. Kita lihat. Ama. Ada dikirim ke grup kah? Ini yang saya buka di grup forum ya. Ada punya Rahmah namanya nih. Rahmah dari TBM GRI nih ya. Dari Nagan Raya. Wah, sudah mengisi ST30-nya ya. Baik, teman-teman, ini ada satu yang sudah ngisi, kita langsung bahas ya. Nanti teman-teman boleh, yang belum ngisi masih bisa ya. Yang sudah ngisi boleh lihat hasilnya. Nah, ini cara membacanya gampang sekali. Ada lingkar dalam yang warna-warni, itu disebut dengan 8 klaster. Ya, ada inisial H, N, S, T, G, I, R, E, T, E. Ya. Nah, ini disebut 8 klaster. Kemudian ada lingkaran yang paling luar, ya. Lingkaran paling luar itu jumlahnya 30. Inilah yang merupakan hasil dari masing-masing teman-teman yang sudah diisi kuesionernya atau assessment tadi ya. Bunda, itu punya saya yang sedang dibacakan. Oh iya. Sorry. Berarti ini bukan punya Rahmat tapi punya Kak Widya.
Oh, baik, siap Kak Widya. Cuman yang ngirim Kak Rahmah gitu ya. Boleh, boleh. Kak Syaira. Nah, baik. Oke. Jadi ini punya Kak Widya, soalnya nggak ada namanya ya. Ini aja nggak mau dari tanggal Bu. Ya, ada iklan ya, maaf ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita sudah lihat lingkaran yang paling luar ya, lingkaran yang paling luar itu ada aneka warna pula nih. Nah, aneka warnanya apa nih maknanya? Mari kita lihat. Teman-teman di sana ada lihat warna merah, warna kuning, warna putih, warna abu-abu dan hitam. Benar ya? Nah, mari kita lihat maknanya masing-masing nih. Ya. Maknanya masing-masing adalah di warna merah itu artinya menjadi kekuatan pertama atau kekuatan utama kita. Nah, itu ya. Kemudian warna kuning itu kekuatan kedua, ya. Kemudian warna putih itu netral, ya. Kemudian kalau warna abu-abu itu kelemahan dan warna hitam itu adalah paling lemah, ya, paling terbatas dari diri kita, gitu ya. Nah, oke, dari segi warna kita pahami sekarang mana yang paling banyak di kelompoknya, gitu ya. Nah, ternyata kalau untuk Kak Widya ini, ya, warna merahnya ada di kelompok S, ya. Warna merahnya ada juga di kelompok N, ya. Kemudian warna merah juga ada di R dan juga E, ya. Nah, itu dia. Keren nih, keren ya. Baik, saya mau jelaskan berikutnya adalah kelompok yang 8 klaster ini yang terdiri dari inisial-inisial N, H, S, G, I, T, E, R, dan T ini dibagi dua, ya, dibagi menjadi dua kelompok. Apa itu Bunda dua kelompoknya? NHS ini adalah kelompok yang disebut interpersonal. Nah, apa maksudnya Bunda interpersonal? Jadi, kalau teman-teman hasil ST30-nya banyak merah dan kuningnya di 3 area ini, maka teman-teman artinya kekuatannya di interpersonal, yaitu orang yang senang ketemu orang. Jadi dia adalah tipe-tipe orang yang butuh orang lain. Butuh orang lain. Tapi butuh orang lainnya ada 3 level. Nah, boleh diperlihatkan slide-nya Kak Asma. Slide yang penjelasan. Di bawahnya ada terus lagi ya, ini dia. Oke, kita buka slide-nya ya. Nah, itu NHS. Nah, apa bedanya NHS? Kalau N itu lebih kepada interpersonal tapi sifatnya kerjasama sama orang, bestie, level. Jadi kalau teman-teman hasilnya banyak merah sama kuning di area N, ini tipe yang senang berteman, butuh orang lain tapi untuk yang selevel, ya. Kemudian kalau teman-teman banyak merah sama kuningnya di area H, ini artinya teman-teman butuh orang lain tapi posisi teman-teman itu di atas orang lain, cenderung ingin atau senang mempengaruhi orang lain, menjadi leader di sana, itu H, ya. Kemudian area S masih area interpersonal, ya. Area interpersonal ini bedanya apa nih yang ketiga? Melayani orang lain atau di bawah orang lain. Sifatnya menjadi tim, ya. Mudah untuk diajak, direkrut, diarahkan. Itu biasanya kalau yang punya kekuatan di S. Nah, jadi hasil Kak Widya tadi, ya, yang kita lihat, ini banyak merahnya di area S. Maka Kak Widya cenderung mudah masuk dalam tim, ya, mudah diarahkan, ya, kepeduliannya tinggi, kemudian senang melayani, gitu ya, diberi pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kerelawanan itu sangat mudah bagi Kak Widya.
Ini keren sekali nih ya. Wah, cocok banget jadi relawan ini. Kemudian ini kita lihat ada juga bagian merah di area N, ya. Tepatnya ada di MOT, ya, punya Kak Widya tadi. Apa itu Kak MOT? MOT ini motivator. Ini jangan-jangan Kak Widya guru ya? Karena ini kalau dari hasilnya kecenderungannya memang cocoknya sih menjadi guru, ya, pegiat sosial. Ah, itu nih kayaknya nih. Cuman yang jangan adalah pegang duit. Nah, nih. Oh iya, ya Bun, jurusan hukum tapi masuk PAUD. Masya Allah, keren. Tepuk tangan, ye. Gak apa-apa lah ya, maksudnya ketika kita sudah sadar kita berada di salah tikungan, putar balik juga masih bisa gitu. Jadi kalau hari ini Kak Widya putar balik ibaratnya, ya nggak apa-apa karena itu memang udah ketemu putar baliknya di mana gitu. Jadi kalaupun diteruskan, khawatirnya memang ya tadi kayak bus yang salah fungsi gitu. Yang ada busnya rusak gitu ya, malah tidak membawa manfaat ya. Keren ya Kak Widya ya, Masya Allah. Nah, andaikan Kak Widya bisa tahu ini sebelum milih jurusan hukum, pasti akan keren sekali nih. Jadi boleh jadi nanti bisa lebih banyak, lebih maksimal ya hasil yang bisa Kak Widya lakukan ya, gitu. Tapi tidak ada kata terlambat ya untuk sebuah pilihan, ya. Nah itu dia. Oke, jadi cikgu banget ini kalau bisa ya. Penting jangan pegang keuangan ya, bisa bahaya ini. Kenapa? Nah ini saya kasih tahu. Tadi kelompok yang 3 adalah interpersonal ya. Kemudian yang bawah itu namanya individual. Ya, individual. Apa itu individual? Kelompok yang lain terdiri dari T, R, E, T, E dan G, I. Ya, nanti kembali kepada slide, di situ ada kelompoknya yang bawah ya. Individual. Artinya apa, Bunda? Ini biasanya kalau teman-teman hasilnya banyak merah sama kuning di area bawah ini, artinya teman-teman tipenya tipe kerja tanpa orang lain juga bisa. Gitu ya. Mengerjakan sesuatu yang kerjakan sendiri juga nggak masalah. Nah, itu artinya dia individual. Ya. Nah, kalau Kak Widya ya, area individual dia kuatnya itu di R, reasoning ya, tepatnya ada di evaluator. Nah, di evaluator. Satu lagi di interpreter. Nah, ini keren ya, kebayang nih orangnya sebenarnya senang ya melakukan evaluasi. Silakan. Wah, kami udah datang. Silakan. Ya. Tarik nafas dulu ya kami. Oh, bantal. Ini nih. Maaf. Saira geser aja biar kaminya mudah naik. Silakan. Ya. Maaf ya iklan ya, Ibu. Nah, itu dia. Oke, baik. Itu ya. Jadi ini yang menjadi apa? PR sama Kak Widya ya. Jadi tadi kekuatannya udah dapet nih. Ini memang cikgu banget, pekerja sosial, senang melakukan evaluasi. Nah, biasanya ini ciri-ciri orang yang jika melakukan sesuatu, dia sangat mudah dan senang untuk memberikan feedback setelah kegiatan dilakukan. Ya, jadi dia bisa melihat secara keseluruhan, detail terhadap satu proses yang sudah dijalankan. Ya. Kemudian senang dengan yang terkait bahasa. Mudah memahami ya, mudah memahami sesuatu pemaknaan gitu ya, interpreter. Dan nah ini orangnya perfect sekali ya, Kak ini. Kenapa di bagian TE technical ada QCA di sana ya, quality controller. Jadi orang-orang yang perfect begini biasanya cenderung kerjanya lambat tapi hasilnya itu bisa melebihi dari hasil orang lain gitu ya. Jadi dia butuh waktu untuk lebih banyak memperhatikan kualitas dari yang dibuatnya. Nah, itu quality controller ya.
Jadi kalau dia misalnya mengajar nih, menyusun materi misalnya, maka menyusun materinya itu dia mikirnya lama gitu. Tapi bukan berarti dia malas, tapi dia butuh waktu untuk lebih detail melihat apa yang dia kerjain. Gitu ya. Kemudian itu, nah ini ada yang unik nih. Sekarang kita lihat yang kuning ya. Area kuning, ya area kuningnya ada di GI, merata ya. Nah area kuning ada di bagian interpersonal, di bagian atas juga ada, di bagian individual juga ada. Di bagian interpersonal, Kak Widya ini cenderung orangnya menjadi penengah. Kurang suka yang sifatnya berkonflik gitu ya. Jadi cenderung kalau ada jalan damai, kenapa sih harus dengan jalan yang tidak damai gitu ya. Ini tipenya begitu nih. Kemudian juga, nah ini tadi yang saya bilang cikgu banget ya, karena ada education di situ, di area networking atau N, itu ada edu, warna kuning. Ya, jadi ini yang saya bilang tadi cikgu banget ya, senang memotivasi tadi ya. Dan analisanya lumayan, warna kuning ya, kekuatan kedua. Nah, jadi analisa kuning ini artinya dia senang berpikir detail. Dan ketika ada sesuatu yang disampaikan, dia butuh informasi jelas, alasan jelas, ya, dan dia tidak mudah menerima logika atau informasi sebelum dia lakukan cross check. Nah, itu orang kalau punya kekuatan di analytical ya, di area T atau thinking. Nah, kemudian tadi yang di bawah itu QCA yang saya bilang perfect ya, atau cenderung maksimal dalam melakukan pekerjaan gitu ya. Ini sama dengan satu perusahaan itu kalau dia mengeluarkan produk misalnya, itu pasti ada label diterakan di produknya pass QC gitu ya, atau lulus sensor dari si quality controller. Kalau produk belum lewat di QC-nya atau quality control di perusahaan, maka yakinlah tidak akan ada barang yang beredar kalau tidak dilabelkan dari QC-nya. Gitu. Nah, jadi ini penentu ya. Jadi kalau punya tim atau teman yang ada QCA-nya, ini keren. Dia sebagai seleksi kualitas yang kita lakukan, nggak sembarangan. Gitu ya. Cuman memang resikonya agak lama dikit karena dia cenderung butuh waktu lebih untuk melihat itu ya. Kemudian ada juga area kuningnya ini di GI ya, generating idea. Suka mendesain. Ini saya nggak tahu nih karena ini terkait boleh jadi hal-hal yang sifatnya kayak desainnya bisa gambar, bisa tari, bisa masak, gitu, bisa desain interior mungkin atau apa nih. Boleh Kak Widya sharing hobinya apa nih Kak Widya? Boleh di chat ya, kolom chat. Iya. Ya pun jurusan hukum. Oke. Kak Widya, oh gambar. Oke. Kak Widya, ini coba dieksplor hobi gambarnya. Ini bisa menjadi produktif ya, karena kalau sudah punya banyak proyek yang terkait gambar, ini bisa gitu. Wah, desain interior juga keren, mantap. Nah, gitu. Jadi ini keren sekali ya kalau dikembangkan gitu. Jadi bisa. Ini contoh ya. Saya sedang nulis buku cerita anak, agak di-spill sedikit ya. Jadi saya kurang begitu mahir menggambar. Ini barengan sama Kak Saira juga ada nulis cerita anak, finishing juga ya. Tapi buku anak tanpa gambar kadang-kadang kan nggak menarik ya. Malah memang anak kalau nggak ada gambarnya mikir nih buku apa gitu ya. Maka saya mikir nih siapa yang bisa bantu ya. Ketemu kemarin, namanya Kak Fitri. Fitri sama namanya ya. Kemudian dia bilang, saya bisa bunda, tapi tolong diarahkan. Karena dia nggak pernah gambar ilustrasi. Dia gambar pesanan yang diminta orang. Misalnya, Kak buatin dong gambar wajah. Jadi ada gambar, dia niruin. Gitu. Dan itu sudah expert ya di situ. Tapi kan kalau gambar ilustrasi, dia butuh menyesuaikan gambarnya dengan alur cerita. Gitu ya. Misalnya satu cerita butuh 4 atau 5 gambar. Maka dia harus tahu di momen apa yang dia buat gambarnya gitu. Dan beberapa kali revisi, tapi akhirnya di naskah yang ketiga dan keempat pada akhirnya dia udah dapet pola buat gambar ilustrasi.
Jadi ada satu hal menarik menurut dia, wah keren ya pengalaman baru gitu. Nah, ini PR untuk Kak Widya. Jika memang udah ketemu nih hobinya adalah menggambar, sangat bisa dieksplor mana aktivitas yang nanti bisa membuat menjadi produktif. Nah, gitu ya Kak Widya ya, keren. Ini dari GRI ya tadi, dari Nagan Raya ya. Oke, keren. Nah, boleh ngobrol tuh sama para relawan di sana, dikembangin, apalagi bakat ngajarnya juga kuat ya. Maka ini boleh menjadi proyek program untuk anak-anak di sana. Iya, GRI. Nanti kegiatan di TBM GRI pasti keren sekali tuh. Misalnya dalam 1 kali seminggu ada kegiatan melukis. Oh, hari ini di kertas, besok di dinding, besoknya lagi entah di mana gitu ya. Asal jangan merusak pohon aja ya, gambar di pohon gitu ya. Nah, itu dia. Boleh ditemukan media-media lain yang kreatif gitu ya. Nah, mungkin dari cat air, boleh cat alami, dan lain-lain. Silahkan dieksplor, pasti keren ini. Ya, saya meyakini. Nanti jangan lupa sharing ya di grup forum ya. Jadi bisa terinspirasi teman-teman lain untuk program gitu ya, kami ya. Nah, ini. Baik. Ini, baik. Ini sudah Kak Widya, sebelum kita akhiri untuk membaca yang lain, kira-kira ada pertanyaan boleh Kak Widya boleh sharing ya? Ada yang perlu mau disampaikan, boleh sekali, silakan. Ya, kelemahan yang perlu dirubah Bun. Oke. Tunggu diingetin ya. Baik. Penyeimbangnya ya, ketika kita sudah punya banyak kelebihan nih ya, apa yang perlu disiasati? Kita cek yang warna hitam ya, yaitu kelemahan. Nah, kita lihat untuk Kak Widya ya. Kelemahannya ada di area GI ya. Ada di area headman juga, di area T, dan di bawah bagian E sama TE ya. Nah, ini menarik ya, Kak Widya ya. Kenapa? Nah, yang paling lemah dulu kita lihat ya, yaitu di area command. Nah, menariknya apa? Nah, Kak Widya yang kerennya udah kece badai tadi ya. Ada yang perlu disiasati yaitu komannya agak gelap. Bukan agak, memang gelap kian. Cenderung orang yang komannya agak gelap begini ya, kurang berani membuat keputusan. Butuh pegangan untuk membuat keputusan. Butuh konfirmasi pada orang lain. Saya mau milih ini, gimana? Menurut kamu misalnya. Jadi dia kadang suka nggak pede dengan pilihannya. Kemudian ketika dia harus berhadapan dengan orang, itu kadang tidak berani tegas. Nah, itu kelemahan dari Kak Widya. Susah nolak, kemudian enggak enakan. Ini kalau komannya hitam biasanya di situ yang harus disiasati. Maka kalau saran saya nih, ketika kita punya kelemahan di sifat ini, maka kuatkan potensi kita yang lain. Apa? Kak Widya kuat area thinkingnya benar ya. Nah, yaitu analisanya warna kuning. Maka ketika kita ada tawaran atau dan lain-lainnya gitu ya, maka gunakan analisa kita untuk melihat ini pilihannya cocok nggak gitu ya. Aku pilih nggak ya, dianalisa benar. Nah, jadi kalau sudah analisanya baik, maka nanti ketika dia tahu dia harus menolak, dia pakai bahasa yang lebih persuasif karena ada motivator di situ. MOT ya, di area N, warnanya merah. Maka tipe Kak Widya, walaupun dia senang, mudah melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial gitu ya, tetapi dia juga punya kelebihan nggak bisa nolak. Ini memang relawan banget begini nih, rela tidak melawan. Singkatan relawan gitu ya. Relawan, rela tak melawan ya. Nah, ini Kak Widya banget gitu ya. Oke, kemudian keterbatas lainnya seperti yang Bunda Dewi bilang tadi, area T-nya yaitu treasury-nya warna hitam. Ini hindari pekerjaan atau pembagian tugas yang terkait dengan manajemen keuangan. Nah, kalau ngatur uang sendiri kacau nggak apa-apa, mending dah untuk diri sendiri. Tapi please hindari aktivitas yang megang duit orang banyak. Nah, atau kalaupun misalnya terpaksa, silakan, tetapi harus punya
analisa yang baik gitu ya, harus ada pengingat supaya tidak kebablasan. Kemudian ini agak susah atau terbatas untuk mengoperasikan barang, mengoperasikan mesin, alat ya di area operatornya nih. Ya. Jadi kalau pertanyaan Kak Widya adalah kelemahan yang perlu dirubah apa, Bun? Kalau saya menyarankan kelemahan itu jangan dirubah, tapi disiasati. Ketika kita tahu kita nggak bisa nolak orang, maka yang harus kita lakukan adalah gunakan kekuatan bakat kita yang lain, menganalisa, menyampaikan dengan baik. Kalau saya nggak bisa, tetap bisa, agar kelemahan itu bisa disiasati, tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya tidak produktif, gitu ya. Kemudian kelemahan lainnya yang harus disiasati adalah Kak Widya cenderung ketika disuruh jualan itu agak berat. Disuruh promosi sekolah, promosi TBM, ini jangan dikerjain. Karena tipenya bukan tipe yang jualan. Nah ya, udahlah tadi dia nggak pedean gitu ya. Terus dia memang tidak kuat di area untuk marketing. Ya, jadi sebaiknya ya kalau bisa silakan, tapi dengan cara motivasi. Misalnya dengan pendekatan ke masyarakat gitu ya, tapi tidak direct untuk menjual. Tapi kalau yang sifatnya soft selling silakan ya. Jadi dia lebih cenderung ke motivasinya. Jadi misalnya nih ngajak anak-anak, kan itu bagian dari marketing. Tapi ketika dia ngajak, dia bukan marketingnya yang menonjol, tetapi motivasi untuk mengajak anak-anaknya yang kuat. Ya, itu. Kemudian satu lagi yang perlu disiasati adalah strategik. Nah, strategik ini biasanya nih case-nya muncul ketika berhadapan pada satu masalah. Kecenderungannya orang yang punya strategiknya hitam, kalau ketemu masalah itu lari. Ya. Kemudian apa istilahnya? Kontemplasi gitu ya. Bingung mau cari apa nih, itu bagaimana nih gitu. Itu kalau strateginya hitam. Cara menyiasatinya adalah kembali gunakan kekuatannya. Kekuatan Kak Widya ada di evaluator sama analisa. Jadi ketika ada case muncul masalah dengan orang, dengan pekerjaan atau dengan benda, biasanya gunakan analisa sehingga ketika ketemu sesuatu yang mau dicari solusinya, bisa gunakan kekuatan kita yang lain, gitu ya. Oke, kayaknya Kak Widya itu ya. Jadi kelemahan tidak dirubah karena dia tetap ada dalam diri kita, tetapi yang harus dilakukan adalah menyiasati, menyeimbangkan dengan potensi kekuatan kita yang lain. Fungsikan kekuatan kita sehingga bisa menjadi solusi dari kelemahan kita yang lain yang muncul tadi. Nah, baik, ini dari saya. Sebenarnya ini udah jatahnya Kak Ami nih. Nah, saya mendengar udah. Iya, udah tahu kemarin kan. Nah, baik. Kak Ami ini dia keren karena sudah sampai kepada full talent mapping ya. Jadi sebutannya adalah Satri. Jadi teman-teman yang sudah mengisi SC30, ini aja udah keren ya, udah nampak gambaran umum ya. Tapi kalau teman-teman mau lanjut mengisi yang full assessment, itu akan lebih detail lagi ya, kelihatan sampai kepada pilihan aktivitas lainnya. Gitu ya. Jadi kalau yang mau lebih full TM, boleh nanti ke Japri ke pengurus, nanti kita follow up ya. Nah, terutama untuk relawan-relawan yang pengen lebih dalam mengenali job desk-nya dan lain sebagainya. Oke. Baik, Kak Widya, tepuk tangan dulu untuk Kak Widya. Yeay, keren. Ya. Oke, baik. Ini kan waktunya kayaknya tidak bisa banyak yang dibacain ya. Tapi kalau nanti misalnya ada waktu boleh, karena ini kayaknya saya serahkan dulu ke MC karena Kak Ami sudah ada di tengah-tengah kita, hadir secara offline. Mudah-mudahan bisa ini. Oke, ini kayaknya jelas ya. Jadi pakai itu. Nah, baik, terima kasih banyak Bunda Daya yang udah memaparkan nih banyak ilmu nih ya untuk kita semua terkait S30
chat di Zoom. Kemudian kalau memang mau diskusi lebih lanjut boleh langsung menghubungi Bunda Dayah atau langsung di kita ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan Kak Ami. Nah, mungkin kita langsung aja lanjut ke Kak Ami untuk pemateri kedua nih. Kita langsung aja untuk serahkan kepada Kak Ami. Ya, kayaknya situ aja. Ya, situ aja. Nah, dia harus dicolok ke laptop, Pak. Saya nggak tahu Kak Asma tadi sempat bergabung online dulu ya. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ngomong dari tadi. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah menyapa ternyata mute. Menyapa semuanya. Ya, alhamdulillah tadi saya gabung online dan akhirnya bisa sampai di sini di Kahfis ya, TBF Kahfis teman-teman. Alhamdulillah. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebagai seorang, jadi sebutannya santri ya Bunda ya. Iya. Ini dan mentor saya, alhamdulillah Bunda. Jadi Bunda akhirnya memperlihatkan setelah asesmen kan, ada 7 bakat terkuat yang ternyata setengahnya itu saya sadari, setengahnya tidak saya sadari. Dan kemudian setelah memahami semakin ke sini, setelah memahami perlunya kita memahami bakat, kita akan lebih memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Menurut saya ternyata itu bakat yang merupakan sifat unik yang sudah ada ya. Nah, kemudian kita tahu, kita kenali diri kita maksimalkan, kita asah terus kekuatan-kekuatan kita hingga kita semakin berdampak di peran-peran kita, termasuk ketika kita menggerakkan TBM, bergerak untuk literasi ya di daerah masing-masing. Nah, kalau waktu itu saya spill aja ini ya Bunda ya, nanti Bunda yang jelaskan mungkin seperti apa saya. Itu juga akan membantu ternyata dalam tim nantinya. Nah, yang bakat pertama saya itu arranger, terus yang kedua comment, yang ketiga communication, keempat ideation. Jadi awalnya saya bilang sama Bunda, ini gimana nih Bunda, ini kok saya kayak apa saya bilang itu IO nya tapi IO yang tegas banget. Jadi kayak saya awalnya merasa kayak ada ketakutan juga ya, mampu nggak saya merangkul orang-orang dengan apalagi ranger yang pertama, terus yang kedua komen yang kedua kan. Tapi ternyata ada poin-poin, nanti mungkin Bunda yang akan menjelaskan, ada poin-poin yang kemudian bisa, ada poin-poin dari potensi-potensi itu yang kemudian bisa kita maksimalkan lagi, sehingga walaupun kita meng-arrange, kita mengkomen, mengarahkan tim, mengarahkan program, tapi kita dengan lebih empati mungkin Bunda ya, gitu. Nah itu mungkin itu sih pembuka awal. Jadi semakin ke sini saya juga dalam proses belajar ya, belajar banget, apalagi dari Bunda bagaimana membaca hasil dari ST30 itu sendiri. Tapi ketika kita sudah mulai mengetahui nih bakat kita, itu tadi peran-peran kita bisa semakin kita kuatkan, kita semakin mengenal diri sehingga kita lebih fokus pada memaksimalkan potensi itu, dan kita akan sadar memang beberapa kelemahan kita, tapi kita akan lebih fokus menguatkan potensi-potensi. Itu aja dulu Bunda, itu aja teman-teman. Saya kembalikan ke moderator atau langsung ke Bunda? Moderator ya. Oke, Masya Allah, terima kasih nih untuk Kak Ami untuk sedikit nih kata-katanya untuk kita semua, dan reviewnya langsung direview oleh Kak Ami nih beberapa sifat-sifatnya gitu ya, sama bakat-bakatnya gitu ya. Mungkin
kita ada yang penasaran, emang apa sih itu command, arranger, dan lain-lainnya gitu ya. Mungkin untuk lebih pasti nih, nah lebih pasti lah ya, lebih penasaran lagi, kita langsung aja nih kembalikan ke Bunda Dayah untuk penambahan nih lagi ilmu-ilmu yang tentunya jarang kita dapatkan nih di mana-mana. Silakan nih Bunda Dayah. Baik, alhamdulillah ya dari kami sudah memberikan testimoni. Sebenarnya banyak tuh yang mau disampaikan kami. Nggak tahu sedikit kali kok. Ya lama di Bunda. Ini yang permintaan mau dibacain ada lagi nih kami dari yang udah nge-share ya. Ini Kak Fitri ya. Kak Fitri ini bagian dari staff di forum ya, yang pegang admin, yang sering infokan ke grup. Ini Kak Fitri hadir juga di online ya. Kak Fit, mana suaranya? Jing 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 jing. Iya, ini saya. Mau dibaca, Bunda? Ya, Kak Fitri, standby kah? Oke, standby. Standby ya. Baik. Ya. Oke, kita lihat Kak Fitri. Jeng jeng jeng. Nah, ini kalau secara umum nih ya, saya lihat Kak Fitri kalau dari hasil ST30-nya adalah hampir semua ya kekuatan Kak Fitri itu ada di area interpersonal. Yaitu memang butuh ketemu orang ya. Butuh ketemu orang tapi sifatnya lebih kuat ke posisinya bestie dan siap jadi tim. Nah, itu kekuatan Kak Fitri ya. Jadi orangnya nih baik banget nih kalau boleh dibilang ya, baik banget. Kemudian cikgu banget. Masya Allah, siapakah pria yang beruntung itu? Jeng 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 jeng. Iya Kak Fit, ini memang benar-benar kalau pilihannya ngajar, guru, membimbing, ini memang dapat banget nih ya relawanannya. Kemudian kalaupun nanti diamanahin sebagai leader gitu ya, maka kecenderungannya agak beban ketika ditunjuk leader. Tapi kalau diberi amanah, Kak Fitri jauh bisa lebih nyaman ketimbang diberi amanah untuk jadi leader. Nah, gitu dia. Konfirmasi dulu sama kakak asuhnya. Kakak asuhnya di sini. Betul. Gimana kami benar ya? Udah kayak Rahayu pula Bunda. Iya ya. Benar nggak ya? Kok jadi pengacara gitu ya? Nah, tapi memang tipe kepemimpinannya Kak Fitri itu letaknya lebih kepada menjadi penengah, ya. Jadi misalnya ada case, ada masalah gitu ya, maka Kak Fitri bisa tampil muncul leadership-nya, tapi posisinya untuk menengahi, ya. Gitu. Dia tidak suka konflik. Kak Fitri begitu, ya. Kemudian yang menjadi kekuatan Kak Fitri berikutnya itu di area individual yang terkait GI. Nah, ini ada 2 klaster lagi ya, kelompok GI sama T dan R. GI ini kekuatan di kelompok otak kanan. Ya. Dan T sama R itu kekuatan di kelompok otak kiri. Jadi kalau cara bekerja logikanya lebih kuat ke kanan. Ya. Artinya apa? Berpikir dengan pendekatan yang imajinatif. Gitu ya. Tidak suka yang terlalu formal, ya. Tapi berpikirnya dengan cara yang santai, tapi dengan pendekatan yang seni begitu ya. Apalagi ini kuat sekali di area kreator
designer, dan synthesizer-nya. 3 ini kuat di Kak Fitri ya. Nah, makanya kalau teman-teman lihat yang mendesain, yang mengedit video itu sebagian Kak Fitri, karena dorongan bakat dari 3 ini tadi gitu ya. Jadi synthesizer itu cara berpikir otak kanan banget. Jadi dia tidak yang orangnya straight to the point ya, atau berpikirnya detail, tapi dia lebih kepada menghubungkan beberapa konsep, cara berpikir beberapa orang menjadi satu cara berpikir versinya Kak Fitri. Nah, itu synthesizer gitu. Jadi berpikirnya itu jadi dia lebih imajinatif gitu ya. Nah, yang jangan otak kanan nggak ada, otak kiri nggak ada. Ini berat nih. Nggak punya otak Ya, orang. tapi paling tidak ada penyeimbangnya lagi nanti di area yang lainnya. Nah, itu dia. Tapi tetap ada cara menyiasatinya. Ya. Jadi udah terjawab ya kenapa Kak Fitri senang mendesain, mengedit foto, video, gambar, karena dorongan dari cara kerja otak kanannya kuat sekali nih. Ya. Kemudian Kak Fitri juga senang terkait ini bahasa, memahami ya, interpreter itu di area E. Interpreter. Jadi mudah aja memahami bahasa baru, mudah memahami apa penyampaian informasi, itu interpreter. Ya. Jadi kalau admin bolehlah gitu ya, dapat banget. Kemudian satu lagi, mudah dan apa ya, cepat untuk mengelola mesin ya, menggunakan alat-alat gitu. Walaupun kadang mungkin benda baru yang belum, tapi dia lebih responsif gitu, lebih cepat ngehnya. Ada bocoran. Ternyata Kak Fitri udah ada job baru, tukang betuli kipas angin. Betul. Nah, jadi biasanya mungkin boleh jadi Kak Fitri nggak pernah gitu, tapi dia mudah aja gitu melihat cara kerja mesin, alat gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan operator, kekuatannya di operator. Nah, baik. Itu kekuatan ya. Dan bagaimana menyiasati kelemahannya? Nah, kita lihat di area mana kelemahan Kak Fitri. Itu ada di area individual yang bawah ya, yaitu TE. Producer, kemudian QCA-nya sama safekeeper. Nah, ini keterbatasan Kak Fit. Jadi jangan dihilangin karena dia tetap ada muncul kadang-kadang ya. Nah, ini yang harus dimaklumi sama tim. Ya, siap-siap ya timnya ya. Gitu ya. Nah, Kak Fitri yang harus disiasati ini agak berat untuk merapi-rapiin. Agak berat juga dia untuk apa ya, menjamin kualitasnya oke gitu. Jadi harus ada orang yang melihat kurasi pekerjaannya Kak Fitri. Senang mendesain, tapi nanti coba sedikit perbaiki ini, coba buat lagi ini gitu. Jadi ada yang mengkurasi hasil kerjanya karena Kak Fitri tidak terlalu kuat di situ ya. Nah, paling situ. Kemudian dalam merancang program juga Kak Fitri kadang butuh bantuan. Misalnya kayak sistematika acara dan lain-lain gitu ya. Jadi memang jangan dikasih amanah untuk merancang, itu pusing dia nanti. Ya, tapi untuk menjalankan dia siap. Nah, ya, ranger. Kemudian analisa sama treasury. Nah, ini yang perlu dihindari adalah aktivitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Kak Fitri nggak kelola keuangan kan Kak Uma? Ada. Nggak, ya? Ada. Berarti ada tim lain ya. Nah, ini ada bocoran ya. Jadi memang ketika kita udah kenal sama tim kita akan tahu menempatkan dia di cocoknya itu di mana gitu ya. Kenapa? Ya sama dengan fungsi boost tadi ya yang kita bahas, agar tidak merusak, agar tidak menjadi jatuhnya tuh ada yang merasa teraniaya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang paling penting ya. Kemudian itu dari saya Kak Fit, boleh kalau ada respon ya, atau dari Kak Fitri apa yang dirasakan hari ini. Sebenarnya kalau memang mau detail ini yang full assessment ya, Kak Uma katanya sudah nih kemarin ya. Nah, ini Kak Fitri coba silahkan nanti boleh hubungin praktisi mana aja ya. Sebenarnya Kak Ami juga bisa ya. Cuman ini
Kalau misalnya nanti butuh dibacain sama praktisi lain, tinggal hubungi praktisi lain juga bisa ya. Ke Bunda juga bisa, ke kami juga bisa. Oke. Baik, Kak Fitri, silakan. Adakah yang mau dikomentari dari hasil yang saya sudah bacain? Tidak ada, Bunda. Semuanya ya, Ada yang oke. menarik ya, teman-teman ya. Dulu sebelum saya kenal dengan talent mapping ya, assessment seperti ini, begitu dibahas di area kelemahan, saya awalnya itu takut gitu. Takutnya itu gini, ya ketika kelemahan kita dibuka ke publik gitu ya, itu kayak jadi beban sama kita. Padahal sebenarnya anehnya ya, begitu saya sudah di talent mapping gitu ya, kan berulang kali kelemahan saya itu dibuka gitu ya. Saya tergambar lah di sini hasilnya gitu. Saya sekarang udah merasa biasa aja gitu. Kenapa? Ya itu bagian dari diri kita yang harus diakui. Karena Allah itu nggak mungkin menciptakan kita kelebihan semua. Pasti ada sisi lemah, sisi jeleknya kita gitu. Jadi kalau kita sudah tahu kekuatan kita apa dan kita tahu kelemahan kita, ketika kita bersama tim, bersama orang lain, kita akan saling tahu, oh ini kelemahannya dia. Ya udah memang tahu gitu. Jadi kayak jadi joke aja, lelucon gitu. Ketika oh ya kelemahannya ini ya, kelemahannya ini ya. Nah, gitu ya. Jadi ada yang lucu nih di kayak kami tadi ya. Saya ranger ada gitu ya, tapi komannya ada gitu. Bagaimana merancang tapi ya kayak kami hari ini gitu ya dengan 3R yang keren sekali gitu ya. Jadi dengan kekuatan kami dan boleh jadi suami juga ada konfigurasi unik dari setiap bakat masing-masing itu yang melahirkan 3R seperti ini. Andai nanti misalnya kepemimpinannya berganti misalnya, maka nanti 3R itu akan tergambar seperti layaknya siapa leader hari itu. Nah, itu akan tergambar dengan sendirinya. Gitu ya. Maka cerminan diri kita akan bisa dilihat orang dari bentukan komunitas yang ada di yang kita kelola. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Kayak saya di Kafis misalnya ya. Emang saya hobinya baca, tulis gitu ya, literasi. Maka gabungannya ya kemari taman baca jadinya gitu. Kenapa? Ya di situ kekuatan saya gitu. Jadi dakwahnya saya, ibadahnya saya bersama tim itu di area yang menjadi kekuatan saya. Kalau saya bawa branding Kafis untuk kuliner, nggak dapat karena saya memang tidak di situ kuatnya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman TBM lain misalnya punya kekuatan di area cooking misalnya atau di area apa gitu ya, maka itu akan menjadi gambaran komunitas yang teman-teman kelola. Nah, akan menjadi keren dan unik ketika itu yang konsisten kita lakukan bersama tim. Gitu ya. Baik, kalau nggak ada dari Kak Fitri, lanjut ke Kak Nita ya. Kak Nita ada di grup ya? Silakan Kak Nita, dibuka dulu sama Kak Asma. Kak Nita. Sambil menunggu ini boleh ya kalau ada yang mau tanya dan lain-lain boleh sekali. Habis Kak Nita, siapa di grup itu? Kak Nita, ada Kak Desi, Maisara. Itu yang udah di-share. Kita junior. Nah, oke. Kita tunggu Kak Asmi ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita udah tahu gitu ya, udah dapat nih hasil assessment kita gitu ya, dan hasil dari teman-teman lain juga sudah gitu. Maka ini akan mudah nanti memetakan job desk di lingkar teman-teman gitu, memudahkan sekali dan menjadi kekuatan dari timnya gitu. Oh, timnya modelnya begini, maka nanti akan lahir program-program sesuai dengan kekuatan timnya gitu. Gitu ya. Oke, ini kita lihat obrolannya. Mantap banget Kak Fitri. Makasih Bunda, sama-sama Kak Fit. Oke, selanjutnya Kak Nita ya. Nih, jeng 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 jeng. Kak Nita mana suaranya? Hadir, Bunda, hadir. Oke ya,
ya. Baik, Kak Nit, ini keren sekali nih Kak Nita nih. Udah nggak diragukan lagi ya sepak terjangnya di dunia literasi ya. Simpai membaca. Baik, nah Kak Nita, ini penyebaran kekuatannya lumayan merata ya. Ada di setiap klaster. Ya, jadi ada di area GI, ada di area N ya. Paling banyak nih di area N networking ya. Nah, area networking. Ya, ini Ranger juga kuning nih, kami merah nih, Kak Nita kuning ya. Dan saya diam-diam juga ada Ranger ya. Saya Ranger merah malah sama dengan Kak Ami. Jadi tipe Kak Nita memang tipe orang cikgu banget ya, cikgu banget. Kepeduliannya tinggi. Nah, ini yang unik. Kalau tadi beberapa kita lihat di area S atau surfing, itu kan care-nya merah, surfingnya merah ya. Nah, di Kak Nita ini unik nih. Care-nya merah, tetapi ser-nya putih. Nah, apa ini? Kepedulian Kak Nita tinggi, empatinya kuat. Tetapi dalam hal melakukan pelayanan, itu dia sedang. Nah, gitu ya. Jadi yang dilakukan Kak Nita karena kepedulian. Jadi kalau dibilang nih, kalau saya kebalikannya Kak Nita, saya care-nya tidak kuat, tapi surfingnya yang kuat. Jadi kalau saya empatinya justru agak gelap, abu-abu kalau saya. Tapi surfingnya kuat, gitu. Jadi membantu. Kadang-kadang nggak tahu kalau yang mau dibantu tuh nggak ngomong, saya nggak tahu apa yang mau dibantu, gitu. Emang harus dibilang. Jadi baru saya bisa, oh iya ya, gitu loh. Nah ini Kak Nita kebalikannya. Jadi kepeduliannya tinggi, tapi dalam hal melakukan itu ya udah sesuai dengan kepedulian itu aja gitu. Sedang gitu ya. Nah, tapi keren nih. Memang relawan modalnya kalau nggak surfing, caring. Ya. Kemudian Ranger tadi ya. Dalam hal leadership, kekuatan Kak Nita adalah senang merancang program. Maka jangan heran bagaimana si Gupai Membaca itu bisa kece badai membahana begini. Karena kekuatan Kak Nita di sini untuk mendirect teman-teman di komunitas gitu ya, desain acaranya. Iya kan? Makanya semua diurusin kan? Kak Nita nih keren nih. Nah, gitu. Jadi kelebihan Kak Nita ini ya, kenapa akhirnya makanya gini, ketika kita tahu kita di sini, kita ada di komunitas A itu akan terlihat seperti kitanya. Jadi cerminan dari diri yang ada di komunitas itu. Jadi gue bangetnya itu akan juga terlihat di komunitas yang kita dampingi gitu ya. Kemudian ini cikgu banget yang saya bilang. Jadi senang menyampaikan juga ada, communication-nya merah, ya. Senang memberikan pendidikan, mendampingi anak, juga senang memotivasi. Dan ada AMB juga nih Kak Nita. AMB ini ambasador Kak Nita. Jadi cenderung Kak Nita memang butuh panggung, butuh diberi ruang untuk mengekspresikan bakat-bakat sifat yang Kak Nita punya ini, gitu, ya. Jadi misalnya nih Kak Nita senang ngomong, maka Kak Nita butuh ruang untuk diberikan supaya ngomong. Nah, gitu. Kak Nita senang merancang program, maka Kak Nita kebutuhan atau dorongan untuk diberi kesempatan itu besar sekali. Ya, maka ketika itu tidak didapatkan, biasanya kayak nyari gitu. Nah itu kalau sudah bakatnya alami ya, bakat yang original, itu kalaupun dia nggak mendapatkan, dia pasti akan nyari gitu. Nah, maka nanti ini pernah terjadi gini, murid saya kebetulan di Medan ada sekolah ya, SMP. Saya dulu pegang mata pelajaran apa dulu ya, saya pernah. Jadi ada satu penampilan siswa kita itu ada sekitar 21 kelas. Kemudian ternyata ketika semua udah nyiapin penampilan, ternyata waktu nggak cukup. Jadi begitu saya lihat ada 4 lagi yang harus nampil. Saya cek dari 4 ini, mana yang bakat ambasadornya kuat. Itu yang saya utamakan nampil. Bukan yang paling keren yang saya pilih, tapi yang bakat ambasadornya yang kuat. Kenapa? Dia butuh ditampilin. Yang lain walaupun keren, nggak penting-penting amat dia sebetulnya nampil.
Maka prioritas yang mau ditampilkan adalah anak yang punya kecenderungan dorongan sifat untuk tampil, diberi ruang gitu. Nah, gitu ya. Kemudian Kak Nita. Nah, ini lagi apa? Analisanya juga kuning nih Kak Nita ya. Jadi analisa ini tadi yang sudah saya jelasin bahwa punya logika berpikir yang detail, runut begitu ya, tidak asal-asal ya, cenderung dia kalau nggak ada bukti dia nggak mau terima gitu. Itu orang analisa kuning begitu ya. Mikir dengan cara otak kiri, cenderung rapi. Setelah ini, kalau nggak ini nanti konsekuensinya ini. Kelihatan kita di pengurus rapi banget cara kerja Kak Nita di pengurusan gitu ya. Nah, itu keren sekali ya. Kemudian di area tadi otak kiri dianalisa kuat, di otak kanan ternyata Kak Nita juga ada desainer dan kreator. Ya. Nah, ini kayak desain apa namanya? Flyer ya. Cepet aja ya, tiba-tiba lo udah naik gitu. Nah, itu Kak Nita karena dorongan ya. Kalau dorongan itu dia nggak disuruh gitu. Dia kayak ya udah nanti saya kerjain ya gitu. Jadi dia yang menawarkan diri. Tapi kalau itu bukan dorongan, pasti berat sekali. Nah, itu yang kami rasain Kak Nita, gercepnya luar biasa ya. Zap-zup ya. Tahu-tahu udah share aja info dan ini ya. Keren sekali. Oke. Kemudian di area mana lagi yang kuat? Jurnalis nih. Kak Nita, saya tahu nih sering buat kegiatan kepenulisan dan lain-lain ya. Ini kekuatan juga nih. Menerbitkan buku gitu ya, menulis dan lain-lain. Dan ini menjadi merah nih soalnya kekuatan utama. Satu lagi admin. Nah, ini mengontrol untuk jalannya satu prosedur sebuah akun, tata kelola administrasi itu menjadi kekuatannya Kak Nita. Satu lagi distributor. Nah, distributor tuh bisa sifatnya barang, informasi atau jasa. Nah, misalnya gini, kalau dia diamanahin sesuatu, maka dia pastikan itu nyampe sampai tuntas. Itu orang distributor kuning atau merah. Jadi kekuatan gitu ya. Cuman ya kan keren nih aktivitasnya semua ya. Nah, tapi ada yang perlu disiasati. Ya, yang area item-itemnya. Tapi rata-rata area itemnya ada di individual. Ya. Kalau di area interpersonal ya area atas itu levelnya aman sih hampir. Kecuali satu ada koman ya. Komannya abu-abu. Saya koman abu-abu juga Kak Nita. Kadang ada jatuhnya tuh kayak apa ya, membuat keputusan, kadang butuh bantuan orang lain untuk diyakinkan. 5 menit lagi kata Kak Asma. Udah diingatin ini takut ya sama. Kemudian ada lagi nih, Kak Nita memang terbatas kemampuan apa ya, dorongan sifatnya untuk jualan ya. Marketingnya item. Kemudian operatornya item, evaluator item, explorer item, sama interpreter item. Nah, ini yang perlu disiasati Kak Nita adalah apa ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memarketingkan sesuatu gitu. Walaupun yang Kak Nita lakukan hari ini di medsos kah atau di informasi di grup kah dan lain sebagainya, seolah-olah itu seperti jualan gitu ya atau menginformasikan sesuatu. Tapi itu bukan dari marketing. Ya. Tapi hasilnya orang merasa mau ikut dan lain sebagainya itu dampak gitu. Tapi yang dilakukan itu lebih kepada meyakinkan orang lain dengan cara apa? Berkomunikasi, menyampaikan infonya. Nah, ini. Tapi yang mendirect kan tetap Kak Nita ya, walaupun Kak Nita punya admin ya. Iya, benar. Makasih Kak Nita gitu ya. Betul. Saya seperti di Kafis juga, itu admin kan bukan saya ya. Tetapi karena saya juga ada ini ya, ada adminnya sedikit. Tapi saya menjadi pengontrol. Ini kenapa nggak diposting? Kenapa? Kok belum? Ini mana nih yang hari ini gitu. Jadi semacam pengontrol untuk merapikan gitu. Jadi walaupun bukan kita yang melakukan langsung ya, tetapi dorongan untuk menjadi pengingat di area itu juga bagian dari dorongan sifat bakat gitu ya Kak. Nah, oke Kak Nita. Kemudian itu sih Kak
Nah, ini yang perlu diantisipasi itu tadi, keuangan Kak Nita. Ini agak terhambat ya, atau keterbatasan Kak Nita itu adalah bagaimana susun-susun manajemen keuangan gitu. Mungkin ada timnya, sebaiknya begitu sih, karena lebih fokus Kakak di area merah dan kuningnya nih, keren sekali soalnya. Kemudian juga mengoperasikan alat, mesin, ini kadang butuh bantuan orang lain, ya. Bisa mungkin bisa, tapi lebih lebih bagusnya ya. Benar Bun, gitu ya. Kemudian interpreter. Nah, ini untungnya Kak Nita punya communication, ya. Jadi kalau Kak Nita punya communication, interpreter di bawah ya itu hitam menjadi penyeimbang Kak Nita. Jadi ketika ingin memahami sesuatu dengan dorongan komunikasi kita itu bisa menyiasati kelemahan kita di interpreter gitu ya. Nah, baik itu dari saya Kak Nita. Ada yang mau ditanya boleh, silakan. Jadi kebayang banget ya. 2 menit lagi kata Kak Asma. Silakan kalau ada yang mau tanya boleh ya. Teman-teman yang belum sempat dibaca nggak apa-apa japri. Nanti saya bantu dengan mengirimkan pesan suara atau boleh dengan video call untuk lebih jelasnya hasil dari teman-temannya. Yang belum ngisi masih bisa nggak apa-apa nanti japri saya walaupun agak slow respon. Tapi insya Allah begitu saya buka dan saya baca nanti akan saya bantu untuk menyampaikan ininya. Terli udah mau dibaca ya? Ya boleh lah ya nanti jam break ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ya terima kasih ya untuk teman-teman tadi yang sudah dibacakan. Iya betul pencatatan. Ya oke. Nanti boleh di share ya sekali lagi dan terima kasih yang sudah saya bacakan. Mohon izin kalau ada yang berbeda dan lain sebagainya. Karena memang kalau mau lebih detail nanti bisa yang full assessment itu bisa lebih puas banget kita melihat hasilnya ya. Dari Kak Widya, ya, kemudian dari Kak Fitri sama Kak Nita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan ada lanjut lagi ya untuk memahami detail-detailnya. Bagi yang full nanti juga nanti ada ruang diskusi lagi untuk membacakan hasilnya. Demikian saya serahkan kepada host. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman ya, ilmu yang Bunda Dayah berikan kepada kita nih, wow, udah luar biasa sehingga kayaknya nih di antara kita udah tahu nih ya, sebenarnya aku apa nih kayak gitu. Sebenarnya ini gitu ya. Ada beberapa sifat yang memang ternyata bisa nih kita untuk mengenali diri kita sendiri gitu ya. Oke, nah untuk selanjutnya mungkin kita akan diskusi secara pribadi nih bersama Bunda Dayah nantinya teman-teman ya, kalau ingin diskusi lebih lanjut boleh langsung hubungi Bunda Dayah via chat atau gimana di Bunda, kita lewat chat atau langsung di grup untuk yang ingin aja. Oke, baik. Langsung japri aja ke Bunda Dayah untuk misalnya ada nih yang penasaran atau ada yang dari teman-teman yang belum belum tahu nih atau belum dibacain hasilnya gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, untuk teman-teman kita boleh on cam dulu ya, yang online ya. Kita mau foto bersama. Kemudian nanti untuk yang offline juga akan foto bersama juga. Oke, kita semua buka ya, semua buka kameranya ya untuk teman-teman ya. Oke, sudah. Sebentar ya. Sebentar ya.
Oke, kalau untuk tangannya, gimana Bunda tangannya Bun? Oke, 4. Tangan kanan angkanya 4, kemudian kalau tangan kirinya 3. Gimana caranya ya? HP-nya dipegang gitu ya? Oke, boleh di ini dulu ya, di taruh di mana? Oke. Bentar ya. Oke, kita hitung mundur ya. 4. Ini gimana ya Asma caranya? Kita kesini lagi ya. Oh, oke. 3, 2, 1. Ya, oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, baik. Mungkin kita sama-sama untuk memberkahi diskusi kita hari ini. Asma ucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Dayah dan juga Kak Ami yang udah berhadir di ruangan kita hari ini, baik di offline maupun yang online. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Dan untuk teman-teman, boleh nih calling-calling terus untuk Bunda Dayah. Bunda, saya mau dong dibacain dan lainnya. Itu sangat boleh ya kan Bun ya? Oke, sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan lainnya yang dari Asma selama kegiatan kita berlangsung. Asma sebagai host dan juga MC host lah ya, host pada hari ini. Izin mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.